Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan setiap tugas Bapak Ibu di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan latihan mengerjakan soal-soal UP PPG Pendidikan Agama Islam. Untuk kesempatan kali ini, kita sampai di kisi-kisi nomor 10. Adapun kisi-kisi nomor 10, disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Jadi berikut ini saya akan menyajikan macam-macam riba dalam Islam. Ini sebagai salah satu rangkuman dari modul SKI Pendidikan Agama Islam pada program pendidikan profesi guru. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui nama macam-macam riba dalam Islam serta jenis-jenisnya, kita dapat menjawab soal-soal UP terkait riba. Dan pastinya harapan kita dapat menjauhi perbuatan riba tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita mulai. Macam-macam riba dalam Islam. 1. Riba fadl. Pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar takaran yang berbeda. Barang ribawi itu sendiri disebutkan dalam hadis sebagai emas, perak, gandum, gandum merah, garam, dan kurma. Dalam hadis lain disebutkan sebagai emas, perak, dan bahan makanan. Sehingga dalam Islam, untuk barang tersebut pertukaran yang dilakukan haruslah memenuhi jumlah dan kualitas yang sama. Contoh praktik riba fadl misalnya, seseorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas 19 karat. Atau contoh lainnya, 2 kg gandum berkualitas baik ditukar dengan 3 kg gandum berkualitas buruk. Nah, jadi itu contoh riba fadl. Jadi kalaupun kita mau tukar-menukar barang, haruslah kualitasnya sama, jenisnya sama, dan jumlahnya sama, agar itu tidak termasuk ke dalam riba fadl. Lanjut ke nomor 2, riba qard. Adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya, seperti rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut dengan riba qard dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Jadi riba qard ini menjamur sekali di Indonesia. Mari kawan-kawan kita hindari riba qard ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan riba. Lanjut ke nomor 3, riba jahiliyah. Adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang tepat pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contohnya, pemberi hutang berkata kepada pihak penerima hutang saat jatuh tempo, "Kamu lunasi hutang sekarang sesuai jumlah kamu berhutang atau membayar di kemudian hari dengan syarat adanya tambahan jumlah hutang." Atau contoh lainnya adalah penggunaan kartu kredit. Saat pengguna kartu kredit membeli barang senilai 1 juta dan tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kreditnya tersebut. Jadi ini termasuk riba jahiliyah. Apapun namanya, kita hindari segala bentuk riba. Lanjut nomor 4, riba yad. Transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Contohnya,
Misalnya seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli, tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Nah, ini contoh riba iyad. Ini juga banyak terjadi di Indonesia. Lanjut ke nomor 5. Riba nasiyah. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Contohnya, dua orang saling bertukar emas. Satu orang memiliki emas 24 karat, ingin ditukar dengan emas 24 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi, emas 24 karat yang satunya baru diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak. Padahal harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jadi ini disebut riba nasiyah. Pada periode Madinah, turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 130. Ayat terakhir memperkuat keharaman riba, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan selanjutnya ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan 2 saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4177. Kita lanjut. Menurut Yusuf Qardawi, dalam kitabnya Al-Halal wa Al-Haram menyatakan bahwa A. Dalam praktek riba terdapat kezaliman karena dalam bentuk pengambilan harta orang lain tanpa hak. B. Dalam praktek riba terkandung potensi secara psikologis yang dapat melemahkan kreativitas manusia untuk bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya dan aktivitas ekonomi lainnya yang mampu memutus kreativitas hidupnya. Jadi orang nanti akan bersantai-santai, nggak mau lagi kerja ketika dia punya banyak uang, lalu uang itu dia pinjamkan dan dia jadi rentenir. Jadi dia malas kerja, itu maksudnya. C. Dampak praktek riba muncul mental-mental manusia yang konsumtif dan tidak produktif. D. Dalam praktek riba berpotensi besar untuk menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Nanti ketika sudah waktunya jatuh tempo ternyata tidak membayar, segala sesuatunya disita. Nah, ini terjadi kekerasan di sini, ya. E. Dalam transaksi hutang piutang yang pada mulanya mengandung kebaikan karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam kehidupan sosial, akibat virus riba, maka hutang piutang akhirnya berubah menjadi sebuah praktek pemerasan terselubung yang akan mendorong pelakunya bermental lintah darat yang memanfaatkan kebaikan hutang piutang. Ini jelas. F. Dalam praktek riba, sangat tidak memiliki nilai kemanusiaan karena di dalamnya terdapat eksploitasi terhadap kaum lemah. Hal ini menurut beliau karena yang menjadi kebiasaan adalah orang yang memberi hutang adalah orang kaya, dan orang yang berhutang adalah orang miskin. G. Dalam mengambil kelebihan hutang dari orang yang miskin sangatlah tidak wajar dan bertentangan dengan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq A, bahwa dalam praktek riba akan dapat menimbulkan potensi permusuhan. B. Praktek riba menafikan atau meninggalkan unsur tolong-menolong yang dapat memperkuat tali persahabatan dan persaudaraan. C. Praktek riba berpotensi untuk melahirkan mental hidup mewah, pemboros, pemalas yang tidak mau bekerja dan menimbulkan
penimbunan harta tanpa usaha yang tak ubahnya seperti benalu atau pohon parasit yang nempel di pohon lain. D. Praktek riba merupakan salah satu cara penjajahan. E. Praktek riba dapat merusak tatanan kehidupan seseorang baik secara personal maupun sosial yang diistilahkan dalam agama jauh dari keberkahan hidup. Tentu saja, jauh. F. Jika praktek riba dibiarkan tanpa usaha untuk mengembalikan kepada sistem perekonomian Islam yang terbebas dari sistem riba, maka sistem kapitalis di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah akan tetap merajai sistem perekonomian. Itu rangkuman tentang macam-macam riba dan pengertiannya. Sekarang contoh soal. Ayat Al-Quran yang mengharamkan riba secara berlipat ganda adalah Quran Surat Ali Imran ayat 130. Jadi ingat ya kawan-kawan, jawabannya itu keharaman riba secara berlipat ganda. Lanjut, soal nomor 39. Ayat Al-Quran yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi itu jawabannya kawan-kawan, diingat-ingat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lanjut ke soal nomor 40. Di bawah ini nama lain riba nasiyah, kecuali. Karena kecuali berarti yang bukan. A. Konvensional, B. Jahiliyah, C. Jali atau kati, D. Duyun. Untuk jawaban yang benar adalah konvensional. Konvensional ini zaman sekarang, dengan jahiliyah, jali, kati, dan duyun itu zaman dahulu. Karena kecuali, maka kita pilih konvensional. Lanjut, nomor 41. Riba nasiyah memiliki 3 unsur, kecuali A. Terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. B. Terdapat tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. C. Tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. D. Tambahan itu diisyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Jawaban yang benar adalah C, karena di sini kecuali. Jadi, kalau tidak ada kecualinya, riba nasiyah memiliki 3 unsur, A, B, dan D. Karena kecuali kita pilih C. Lanjut ke soal berikutnya. 42. Berikut ini alasan pelarangan Al-Qardawi atas riba, kecuali A. Adanya kezaliman. B. Adanya potensi melemahkan kreativitas manusia. B. C. Riba mendorong keduanya menjadi lintah darat. D. Menghilangkan nilai kebaikan keadilan dalam hutang piutang. Menurut jawaban yang benar di sini adalah C, karena kecuali. Jadi, alasan pelarangan riba menurut Al-Qardawi terdapat pada A, B, dan D. Lanjut ke soal nomor 43. Berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya mengganti sistem bunga, kecuali A. Wadiyah adalah titipan uang, barang, dan surat berharga murni dari satu pihak ke pihak lain. B. Mukhabarah, mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya 1/2, 1/3, 1/4 tergantung dari perjanjian itu sendiri. C. Mudarabah adalah akad kerjasama antara sahibul mal, pemilik modal, dan mudarib, pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. C. Murabahah. Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. C. Musyarakah, syirkah, persekutuan. Karena di sini kecuali, maka kita pilih B. B ini mengerjakan tanah atau lahan orang lain seperti sewa dan lain sebagainya. Sedangkan wadiyah, mudarabah, murabahah, dan musyarakah ini berkenaan dengan bank, baik bank Islam atau bank syariah. Lanjut ke soal nomor 44. Rasulullah melarang penjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Model riba jenis ini dinamakan A. Riba qard, B. Riba yad,
C. Riba fadl, D. Riba jahiliyah. Untuk jawaban yang benar adalah riba fadl. Jadi harapannya ketika kita saling bertukar atau saling menjual, itu hendaknya sama dan secara tunai. Lanjut ke soal nomor 45. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seorang yang ingin membeli tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya, berapakah harga yang harus dibayarkan? Model riba jenis ini dinamakan riba qard, riba yad, riba fadl, riba jahiliyah. Jawaban yang benar adalah riba yad, sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Lanjut ke soal nomor 46. Perjanjian jual beli antar bank dan nasabah seperti bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati disebut murabahah. Ingat ya kawan-kawan, jawabannya murabahah.